Berarti Mbak Dewi yang record ya ini ya. Mbak Silaimi aja, Pak. Orang udah masuk, recordnya yang record siapa tuh? Saya, Pak. Pak Oke. Iya. Bu Soalnya Ketua di, kelas. soalnya di tempat saya hostnya masih co-host. Oke, siap. Oke, nih saya ulang. Saya ulang ya, jadi nanti tinggal di-share. Jadi teori yang dipakai berarti kan teori tentang ICT, perilaku konsumen, perilaku komunikasi, dan yang terakhir adalah media sosial. Dan pendekatannya, coba Mas di next yang bagian terakhir. Yang ada metode-metode tadi tuh yang banyak tuh, jembrengin. Oke, metode epic model ini nanti tolong dijembrengin, maksudnya ini apa, itu masuk ke metodologi penelitian ya. Pertama dijelasin kuantitatif deskriptif itu apa, terus juga metode epic ini seperti apa. Nah, terus kuesionernya ini, nah ini instrumen berupa kuesioner. Kebalik kali, kuesioner dalam bentuk instrumen. Iya, Pak. Nggak masalah. Namanya juga. Jam malam ya, Pak. Ngantuk. Ngetiknya emang malam? Iya, Pak. Pulang kerja. Wah, jadi alasan lagi ya. Udah kita di kelas di malam, habis itu alasannya malam pulang kerja. Oke, jadi gini. Kalau menurut hemat saya, itu tidak usah dikatakan kuesioner. Oke. Ini kuesionernya daripada kita puyeng-puyeng. Jadi kuantitatifnya itu diambil dari, tadi kan udah dijabarkan tuh penggunanya. Back Mas. Jadi datanya menggunakan hasil survei. Kita pakai tuh kata-kata orang yang tadi sebelumnya tuh. Jadi kelompoknya Mbak Selem itu kita pakai tuh. Pakai kata-kata survei. Jadi tadi dihilangkan nama grupnya Mbak Selemi, kalian pakai. Yang dari surveinya itu diambil dari yang tadi. Coba yang buka deh, yang chart yang tadi, Mas. Chartnya buka. Kan ada chartnya ya tadi ya. Kelompok kalian kan menyajikan chart ya. Iya. Nah, ini kan bisa dilihat ini chartnya. Berapa data, berapa orang pengguna. Dari total ini semua, kan kalian bisa bilang, pengguna media sosial ada misalkan 1.000. Dengan komposisi WhatsApp sekian, itu orang, ini orang, ini orang, ini orang. Kan ini kan kalian udah mensurvei. Dari mana datanya diambil? Dari kata data. Nah, nanti pada saat tesis barulah cerita. Yang diambil bukan data ini lagi, tapi data real. Sebar data kuesioner ke orang-orang. Metode survei aja yang diambil. Jadi ini kalian pakai data ini aja ya. Nggak usah pakai nyebar kuesioner. Emang mau sebanyak apa? Ntar diadu sama data ini gimana kalau nggak sesuai? Iya. Tadi baru wacana, Pak. Untuk menentukan sampelnya itu tadinya mau pakai G-Power itu, Pak. Ya pakai data ini aja, angka-angka ini. Bisa ya, Pak ya? Bisa dong. Kan ini kan udah ada kelihatan ini. Iya. Ini kan yang dibawa dalam orang. Iya. Benar nggak sih dalam orang apa dalam waktu tuh? Orang dalam satu satuan waktu, Pak. Orang dalam satuan waktu. Oke, bisa ini. Kan yang penting kan ada kalau kita survei itu kan yang penting ada yang mengindikasi ke arah waktu. Waktu apa? Orang. Personal. Ya.
Kayak misalkan nih, saya lebih banyak menggunakan Instagram dibanding WA. Terus ada orang bilang, wah, saya lebih banyak menggunakan WA daripada Instagram atau Facebook. Kan banyak orang tipe-tipe seperti itu. Nanti kalau kalian mau penelitian yang lebih dalam, baru sebar kuesioner. Ini kan penelitian sederhana. Iya. Ini data udah oke. Coba back lagi tadi tuh ada yang grafik-grafik apa tuh tadi? Nah, itu tuh yang gambar-gambar tuh. Ya, Pak. Oke, ini juga kan bisa dilihat nih. Iya. Ini dasar dari kemajuan ICT itu Pak. Jadi kami pakai data ini. Boleh. Jadi kan ada narasi itu nanti di latar belakang itu. Nah, sebagai pengonsentrasinya itu disajikan data ini. Ya, pokoknya ini data ini harus dikata-katain ya gambar ini. Udah Pak, udah dikata-katain, Bapak udah puas Pak. Oh, pokoknya udah puas ya. Puas. Nah, jadi dari dikata-katain data ini kan runtutannya pas nih ya. Dari yang negara masuk ke jumlah pengguna ini, baru masuk ke media sosialnya. Ini udah pas urut-urutannya. Ya. Lahirnya tuh udah pas. Jadi nanti kalian bisa memfokuskan surveinya itu dengan orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia bisa pengguna internet terbanyak? Karena hanya di Indonesia lah orang terkepo di dunia. Enggak Pak, populasinya Pak. Ya tapi kalau orang terkepo siapa? Indonesia, Pak. Buzzer lebih banyak siapa? Coba buka aja. Buzzer terbanyak di dunia, Indonesia. Oh iya. Ya bisa. Orang yang suka stalking siapa? Indonesia. Oh iya, Juliet siapa ya? Itu kan langsung to the point. Gitu. Jadi bisa kita lihat tuh di beberapa chart. Ini aja deh kalau kalian mau lihat tuh di beberapa jurnal. Kalian lihat tuh di situ ada chart negara. Lihatlah yang paling banyak kepoin siapa. Indonesia. Gitu kalau mau lihat pengguna tuh kayak gitu Indonesia paling banyak. Izin Pak, ini kata data ini nggak dibagi per presentasi jumlah penduduk ya, jadi nggak tahu berapa persen gitu ya. Kalau ini kan total penggunaan gitu ya. Kalau Tiongkok ya pasti besar deh, karena jumlah penduduknya besar. Ya. Ini mungkin ada data yang mempresentasikan total penggunaan per jumlah penduduk, itu mungkin lebih presisi itu datanya kali. Kalau kelompoknya bisa dapat data angka lebih bagus, seperti kayak Mas Herudin itu katakan, itu bisa lebih dapat lagi. Kan balik lagi, kalau misalkan mereka dapat datanya seperti apa, itu yang mereka yang harus sajikan. Jadi kalau emang mau nyari data, kepoin lagi, tanggung amat kalau emang mau sekalian. Masukan dari Mas Herudin itu pas tuh. Ya, kami sudah cari Pak di BPS, cuma nggak ketemu ya, ketemunya di ini, sumber ini, di source ini. Ya cari aja, kunci aja datanya mau pakai data yang mana tuh, kan ada 2020, ada 2. Jadi ya, kalian nanti kunci di 20 deh. Karena kan ini survei yang pertama ini kan datanya ini kan data sampai tahun 2020 ya. Nah, sementara data di sebelah ini sampai tahun 22. Ini kan tahun 2020, ini tahun 22. Jadi nanti bisa difokusin di 20. Kalaupun mau dibahas perkembangannya dari 2018 sampai 2020. Dan apalagi bisa enak nih dikata-kata ini 18 melejit di 19-20. Karena 21-22 itu tidak terlalu signifikan kenaikannya. Malah kalau mau lebih dapat lagi, itu kalian cari tuh yang di 2021 tuh, yang di sebelah kiri tuh. Kalian bisa ngata-ngatain dari 18 sampai 21 tuh enak tuh ngata-ngatainnya. Kalau lihat chart ini ya, berarti kan terindikasi orang Indonesia itu walaupun diam di rumah, tapi penggunaannya, tingkat keponya tinggi.
Gitu. Gimana kelompok atau temannya ada yang mau ngasih masukan atau tanggapan? Bu Dewi tadi judulnya apa ya? Coba boleh ke depan. Efektivitas komunikasi pemasaran. Efektivitas. Iya. Jadi kata kuncinya efektivitas ya. Iya. Oke. Karena sama dengan tugas saya yang metodologi riset ini mirip-mirip lah gitu ya. Oke. Ya, makasih. Alah, senang dong Mas Herudin. Saya juga udah buat Pak, cuman tugas di mata kuliah lain sih Pak. Ya kan bisa ngelihat bahan referensi dari Bu Dewi. Iya, betul. Kan diuntungkan, kayak gini kan bisa saling menguntungkan ini. Iya, saling melengkapi lah gitu ya. Wah, itu berat. Karena ada beberapa sumber data yang saling melengkapi berat. Di sini ada gitu, jadi saling melengkapi. Nah, makanya kan kenapa saya open seperti ini kan biar kita sama-sama bisa mencari ide-ide yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Jadi pada saat kita sharing kayak gini kan bisa tahu nih, bisa aja nanti Bu Dewi bilang, Pak Herudin, apalagi sih yang belum nih, kita punya ini loh. Begitu juga sebaliknya. Atau juga kan cuman referensi doang, isi kan pasti kan beda otak, beda isi kan. Tapi kan konsep harusnya sudah Pak dosen. Ini mungkin di kelompok 4 ini ada anggotanya yang dari pemasaran kan ya. Ini saya sudah diskusi sih. Saya udah teman-teman yang ke pemasaran juga udah mulai intens juga sih diskusinya Pak dosen. Jadi ya bisa saling sharing data kan, bisa saling ngumpulin data bareng. Atau juga kan pasti di antara kalian ini kan ada yang bidang pekerjaannya sama, mirip-mirip, bisa sharing tukeran data, nambah pembendaharaan buku atau jurnal buat kedepannya. Kalaupun temanya sama, tapi tempat dan kasusnya berbeda, pasti hasilnya beda. Saya berani jamin itu. Misalkan ya, Mas Herudin ambil judul ini, tapi tempatnya berbeda. Ini kan kasus pelaku UMKM produk pangan. Mas Herudin ngambil kasusnya ini adalah pengguna Gojek. Itu udah pasti beda. Datanya beda, pembahasannya beda. Ya beda beda di awal dan di akhir, di tengah. Dia cuman tipis-tipis doang di literaturnya doang, mirip-miripnya. Tapi di pembahasan dan hasil itu udah pasti berbeda. Karena kan data udah pasti beda. Iya, betul. Kalau saya judulnya ini Pak dosen, meningkatkan omset penjualan ya untuk pemasaran lewat media sosial itu. Mungkin arahnya sama. Cuman kalau saya lebih ke arah ya datanya tuh benar-benar real langsung gitu. Nah itu lebih gila lagi meningkatkan omset. Berarti kan itu banyak unsur. Pasti kan omset sebelumnya itu berapa? Omset berikutnya apa? Kan itu kan bisa di pembahasannya kan media sosial ya. Banyak sebenarnya untuk yang membahas media sosial ini kan banyak. Cuman keywordnya itu tadi. Yang kayak tadi Mas Herudin katakan, big picture-nya adalah media sosial. Tapi pecahan dari situ kan ada yang tadi omset, ini bicaranya adalah
minat. Kan beda ini ya. Jadi ini lebih ke konsumen. Kalau Mas Herudin bahas itu lebih ke produsennya. Bukan begitu Mas Herudin? Iya, betul, betul. Jadi nggak masalah pas kok itu kalau kalian sharing referensi dapat banget kok ini. Malah bisa kalau ini dikombinasi referensinya makin kuat loh. Ini kan ujung-ujungnya omset ini pasti. Kalau ini malah ya sih omset ujung-ujungnya benar. Profit ya Pak? Iya, cuman kan dilihat kalau emang mau ini bisa dibelah lagi loh. Judul ini bisa dibelah. Mau lihat dari sisi kacamatanya siapa? Mau lihat dari pemasaran dapat. Judul ini ya, dari judul ini aja. SDM dapat, komunikasi dapat. Terus juga di sini bisa kita lihat pemasaran pasti ini, strategi juga bisa. Terus juga kita ganti lagi produknya obat masuk ke rumah sakit, terus juga administrasi rumah sakit masuk, minat kunjungan pasien masuk, banyak ini. Jadi tergantung kita lihat dari sudut pandang mana judul ini. Masuk kok semua lini ini. Jadi ini judul sebenarnya adalah judul semua bidang bisa pakai. Komunikasi bisnis bisa. Ya banyak lah. Jadi kalau bisa dipertahankan modelnya seperti ini, mudah-mudahan aman. Amin. Dan nanti tinggal dipoles-poles tipis-tipis buat nanti naik ke depan. Oke, ada yang mau di ini lagi? Nggak berasa ya, udah 11. Oke, ada yang mau ditanggapi apa mau ditanya? Atau mau ada sharing? Ayo silakan. Ya pada ngantuk kali Pak Rey. Iya. Besok mau sahur. Ya kalau sahur, asal sahurnya sahur pakai makanan ya, jangan pakai tugas. Ntar malah sahur ngerjain tugas lagi. Iya betul. Ya oke lah kalau kayak gitu. Kalau emang tidak ada tanggapan, nanti saya minta kepada kelompok 3 dan 4 untuk membuat penelitian ini lebih tajam lagi biar tidak masuk ke gray zone. Gray zone itu istilahnya abu-abu. Kita harus sudah masuk ke ininya, ke tusukannya, kalian fokus kemana. Kayak ini kan udah langsung ketahuan nih pelaku UMKM seperti apa. Ya. Itu datanya tadi udah disajikan, buat yang lebih menarik lagi. Ini kan ya. Kalau lihat dari gambar tuh, Pak Rey, tusukannya udah dapet tuh, pensilnya udah tajam tuh. Emang? Ya makanya kan analoginya persis ini mereka ini. Iya. Jadi kalau kalian mau melihat sebuah penulisan ilmiah, lihatlah gambar di kelompok ini. Itulah aslinya penelitian itu. Dari global tusuk sampai ke detailingnya itu. Inilah sebenarnya model pensil. Jadi posisinya kita harus benar-benar bisa lebih fokus ke bawah.
Cuman kalau tusukan pensil bisa patah tuh Pak dosen. Tapi kan tajam, bisa merobek, meninggalkan jejak. Iya betul. Oke, kalau tidak ada kita sudahi dulu perkuliahan kita untuk malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kita bertemu lagi sebulan lagi ya. Ya, Iya. silakan. Ya, Pak. Sebulan lagi. Kita nggak ketemu 1 bulan ya. Karena kita melewati bulan April. Ketemu bulan Mei. Oke, kalau begitu sebelum saya akhiri, saya lebih awal dulu mengucapkan minal aidin wal faizin bagi yang merayakan dan bagi yang tidak merayakan happy holiday. Dan ingat tetap jaga protokol kesehatan dan biar kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat pada saat pertemuan berikutnya. Amin. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Kalau begitu Makasih, kita Pak. sudahi dulu dan nanti Baik, Pak. absensi tinggal saya tunggu dari Mbak Selemi. Oke? Baik, Pak. Selamat malam, Sampai Pak. jumpa dan selamat malam. Malam Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Bye.